Stay gold, tetaplah bersinar. Selamat mendengarkan. Louis tetap mencari-cari informasi tentang obat-obatan herbal yang bisa membantu pemulihan kesuburan rahim. Bahkan Louis berencana membelinya dan mencobanya kepada beberapa wanita yang mengalami kesulitan kehamilan yang sama, yang seperti Marsha alami. Louis meminta asisten Lee untuk mendapatkan data informasi beberapa wanita yang mengalami hal yang sama dengan Marsha, lalu memberikan mereka obat herbal yang Louis beli untuk melihat kemanjuran obat-obat tersebut. Ini adalah rahasia tingkat tinggi. Nyonya jangan sampai mengetahui tentang hal ini, perintah Louis. Jika Nyonya memeriksakan dirinya sendiri di tempat lain, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Perintah Louis lagi. Baik, Tuan. Jawab asisten Ji. Jika Marsha memeriksakan diri sendiri ke klinik atau ke rumah sakit, maka itu sudah bisa dipastikan Marsha akan mendapatkan laporan yang sama, yang seperti asisten Ji berikan kepada Marsha. Ketika sedang memikirkan permasalahan tentang ini, lamunan Louis terbuyarkan oleh panggilan telepon dari Marsha. "Apa kau sudah mengetahui jika Axel dan Ellen akan menikah?" tanya Marsha. "Iya, aku tahu," jawab Louis. "Hei, mengapa kau tidak memberitahukan kepada aku?" ucap Marsha bersungut. "Aku hanya menghormati pinta mereka berdua, karena Elana ingin memberitahukan kepadamu secara langsung," jawab Louis. Iya, aku paham. Aku akan kembali ke Beijing untuk menghadiri pernikahan mereka nanti," ucap Marsha. "Dan, apakah kau tahu juga jika Hana sudah memiliki kekasih?" tanya Marsha penasaran. "Sayang, apakah kau ingin menjadikanku pria penggosip?" tanya Louis sambil tertawa. Aku hanya penasaran dengan prianya Hana, dan mungkin saja kau mengetahuinya," ucap Marsha sambil tertawa kecil. Marsha merasa penasaran tingkat tinggi tentang kekasihnya Hana. Sementara itu, Hana mengirimkan pesan kepada Jun jika dia baru saja memberitahu Marsha dan Elana tentang hubungannya, meski belum menyebutkan siapa orangnya. "Jadi, jika aku ingin membawamu menemui mereka, apakah kau bersedia?" tanya Hana. "Tentu saja. Aku akan meluangkan waktu untuk itu," jawab Pak Hun. "Baiklah, kita akan mengatur itu nanti," tulis pesan Hana lagi. Jun merasa tenang menjalani hubungannya dengan Hana, wanita sederhana yang selalu mendukungnya di saat ia merasa lelah, dan memahaminya di saat dia sedang di puncak-puncak kesibukannya. Itu terasa seperti sumber mata air di gurun pasir. "Tetaplah bersinar untukku," pinta Jun dalam pesannya. Dia ini sedang menggubaliku kah?" pikir Hana. Hana menaruh ponselnya dan kembali bersibuk di toko perhiasannya. Mengetahui Elana akan menikah, Hana mendesain satu perhiasan untuk diberikan kepada Elana nanti. Axel dan Elana mulai sibuk mencicil sedikit demi sedikit untuk acara pernikahan mereka. Marsha juga kembali bersibuk dengan penyelidikannya. Selain mengalami kerugian besar dari pembocoran rahasia, ternyata banyak ditemukan bukti-bukti pembayaran ganda. Ya Tuhan, selama ini apa yang mereka kerjakan?" pikir Marsha. "Apa mereka ingin membuat grup Kim bangkrut?" ucap Marsha lagi. Dengan rasa kesal, Marsha membawa berkas-berkas tersebut ke ruangan Soyun dan melemparkannya ke meja kerja Soyun. "Apa ini? Sampah! Bagaimana pengawasanmu selama ini?" ucap Marsha memarahi Soyun. "Aku ingin dalam 2 hari kau memberikan laporan yang lengkap tentang ini," perintah Marsha seraya keluar dan menutup pintu dengan keras. Soyun merasa terendahkan dengan sikap Marsha tersebut. Soyun mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan. "Jalankan rencananya sekarang," perintah Soyun. Marsha kembali ke ruangannya, lalu menjatuhkan dirinya ke sofa, merebahkan kepalanya di sandaran sofa seraya memijit-mijit keningnya. Apakah Louis juga selalu merasakan pusing seperti ini? Ditambah memegang grup Kim juga sekarang, pikir Marsha seraya menghela napas. Aku hanya ingin menjadi seorang desainer, juga sekaligus ibu yang menjaga anak-anakku, ucap Marsha dalam hati. Louis dan Marsha sama-sama disibukkan dengan pekerjaan mereka. Dengan bantuan Louis, Marsha bisa dengan cepat menyesuaikan diri untuk menjadi CEO di grup Kim. Belajar menangani masalah dengan cara dingin membuat Marsha dibenci beberapa manajerial grup Kim karena ketegasan dan ketidaktoleransian atas kesalahan-kesalahan yang terjadi berulang. Ponsel Louis berdering tertera nama Marsha di layar ponsel Louis. Dengan cepat, Louis menjawabnya.
Asisten Ji ditangkap karena tuduhan korupsi, ucap Marsha. Bagaimana bisa? Tanya Louis. Semua bukti mengarah kepada asisten Ji, ucap Marsha lagi. Apa yang ada di pikiranmu sekarang? Tanya Louis. Jelas aku tidak mempercayai sedikit pun tuduhan itu, jawab Marsha. Baik, jika begitu, kita akan bersama-sama menyelamatkan asisten Ji dari tuduhan palsu ini, jawab Louis menenangkan Marsha. Lee, pergilah ke Korea, dampingi Nyonya, perintah Louis. Baik, Tuan, jawab asisten Lee dan segera menyiapkan kepergiannya ke Korea. Di Korea, Marsha nampak sibuk mengumpulkan pengacara untuk membela asisten Ji. Marsha menunjuk pengacara Hyung untuk menjadi ketua tim pengacara. Marsha menyembunyikan berita ini dari Tuan Kim dan mengatakan mengirimkan asisten Ji untuk melakukan dinas luar. Karena itu, tidak akan berada di Korea untuk beberapa hari ini. Marsha hampir-hampir tidak tidur karena memikirkan masalah ini. Marsha hanya tidur sekitar 2 jam. Begitu mendengar bahwa asisten Lee datang, Marsha segera saja pergi menemui asisten Lee. Asisten Lee jelas terkejut melihat nyonyanya seperti belum berganti baju, masih memakai setelan pakaian kerja, namun sudah nampak kusut di sana-sini. Nyonya, sapa asisten Lee. Tak berapa lama pengacara Hyung juga datang. Dia juga sama terkejutnya melihat Marsha masih memakai pakaian yang sama seperti pakaian yang kemarin. Nyonya, ada baiknya Nyonya membersihkan diri dulu agar lebih segar dan tenang, ucap pengacara Hyung. Setelah itu barulah kita memulai diskusinya, ucap pengacara Hyung lagi. Ah, iya baik. Baik, aku akan melakukan itu dulu, ucap Marsha seraya pergi meninggalkan 2 orang tersebut. Begitu Marsha pergi, pengacara Hyung segera memberitahukan situasi dan kondisi atas kasus ini. Meski mereka percaya asisten Ji tidak bersalah, namun bukti-bukti banyak mengarah kepada asisten Ji. Bawa aku menemui asisten Ji, pinta asisten Lee. Setelah Marsha berapi diri, Marsha segera menemui pengacara Hyung dan asisten Lee. Apakah kau sudah mengerti kondisinya? Tanya Marsha. Iya, Nyonya, jawab asisten Lee. Jika begitu, ayo kita temui asisten Ji sekarang, ajak Marsha. Mereka pun pergi ke tempat asisten Ji ditahan. Marsha tidak tega melihat asisten Ji memakai baju tahanan. Jelas-jelas Marsha sangat yakin jika asisten Ji dijebak. Nyonya, sapa asisten Ji sambil menundukkan kepalanya memberikan hormat. Paman Ji, balas sapa Marsha. Duduklah, ucap Marsha. Paman Ji, aku mempercayaimu. Berapapun banyak bukti yang mengarah kepadamu, aku tetap mempercayaimu bahwa kau tidak akan pernah mencuri dari kakekku, ucap Marsha kepada asisten Ji. Dalam ruangan terpisah dari tahanan lainnya, mereka berempat berdiskusi tentang kasus ini. Ditemukan bahwa asisten Ji memindahkan sejumlah dana grup tim ke salah satu rekening perusahaan, yang ternyata setelah ditelusuri itu adalah perusahaan fiktif. Semua transaksi tersebut tercatat atas nama asisten Ji. Aku tidak pernah memindahkan dana-dana tersebut dengan berkedok proyek fiktif, jelas asisten Ji. Kami percaya, namun bukti-bukti ini akan menyeret Paman Ji, ucap Marsha dengan khawatir. Apakah ini adalah sesuatu yang sudah dimatangkan? Memang, sedari awal menargetkan asisten Ji. Mengingat, asisten Ji adalah tangan kanan Tuan Kim. Jadi orang pertama yang harus disingkirkan adalah asisten Ji. Analisa asisten Lee terhadap kasus ini. Ya, itu bisa saja terjadi. Mungkin ini adalah sebuah kartu as terakhir mereka, ucap Marsha. Karena mereka tak akan mengira bahwa aku akan kembali. Karena itu, mereka menyimpan kartu as itu untuk hari ini, untuk mengoyahkanku, analisa Marsha. Iya, Nyonya. Bisa jadi ini adalah rencana utama mereka, tambah pengacara Hyung. Mereka benar-benar keterlaluan. Siapa orangnya, tidak akan kulepaskan, ucap Marsha dengan hati geram. Paman Ji, kami pasti akan mengeluarkanmu dari sini, janji Marsha. Sementara itu di Beijing, Louis menemui kakek Mo Fei, teman baik kakek Liu. Keluarga Mo memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liu dari generasi ke generasi. Keluarga Mo memiliki kekuatan militer dan politik yang cukup kuat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedatangan Louis kali ini ingin meminjam tangan kekuasaan keluarga Mo untuk menyelesaikan permasalahan asisten Ji. Setelah bersopan santun sebentar dan berbincang, Louis langsung ke inti permasalahan tentang kedatangannya menemui kakek Mo. Dasar bocah nakal,
sudah menikah tapi tak pernah membawa cucu menantuku ke sini. Ujar kakek Mo kepada Louis dengan nada kesal. Ketika Louis menikah, kakek Mo sedang berada di Korea untuk pengobatan. Karena itu belum pernah melihat dan bertemu dengan Marsha. Iya kakek, aku mengaku bersalah. Secepatnya aku akan membawa cucu menantu kakek untuk memberi salam. Ucap Louis. Baiklah, demi cucu menantu maka aku akan membantumu. Janji kakek Mo Fei. Setelah mendapat dukungan dari kakek Mo, Louis pun segera bergegas untuk pergi ke Korea. Marshanya adalah wanita polos yang tidak pernah berpijak di permainan licik seperti ini. Dan Louis tidak ingin Marsha terkotori oleh kawanan hitam semacam mereka. Karena itu, Louis yang akan maju berperang dengan mereka, dengan gabungan kekuatan keluarga Liu dan keluarga kakek Mo. Kali ini Louis akan menghabisi mereka dengan sekali tebasan. Asisten Lee menjemput Louis di bandara. Bagaimana keadaan Nyonya? Tanya Louis begitu melihat asisten Lee. Tidak baik. Jawab asisten Lee. Mendengar jawaban asisten Lee, kemarahan di hati Louis semakin membuncah. Berkasnya. Pinta Louis kepada asisten agar menyerahkan berkas laporan tentang kasus asisten Ji. Berdasarkan penyelidikan kami semua, nama perusahaan yang tertera di sana adalah fiktif. Transaksi proyek pun fiktif, dengan bukti-bukti bayar fiktif. Satu-satunya yang terlihat tidak fiktif adalah asisten Ji melakukan penggelapan dana. Ucap asisten Lee. Sejarah transaksi di perusahaan fiktif itu apakah ada jejaknya? Tanya Louis. Tidak pernah ada transaksi transfer. Semua dilakukan dengan tunai. Setelah uang diterima lalu ditarik tunai. Jelas asisten Lee. Louis berpikir ini jelas sekali asisten Ji hanya dijadikan kambing hitam saja. Pelimpahan kesalahan. Louis mengikuti insting dan nalurinya. Selidiki semua pengeluaran Kim Yora dan keluarganya. Perintah Louis. Temukan juga yang bertanggung jawab di balik perusahaan-perusahaan tikus kecil tersebut. Perintah Louis lagi. Louis sudah langsung ke kediaman Tuan Besar Kim. Louis menemui kenalan kakek Mo di Korea. Seseorang yang kedudukannya sama dengan kakek Mo di Beijing. Keluarga Sin di Korea yang juga sama kuatnya di bidang politik dan militer. Kakek Sin. Sapa Louis dengan menundukkan kepalanya memberikan hormat. Duduklah, kakekmu sudah memberitahukan perihal kedatanganmu. Ucap kakek Sin. Mohon bantuan kakek Sin. Ucap Louis lagi. Setelah berdiskusi dengan kakek Sin, diputuskan bahwa kekuatan keluarga Sin adalah kartu terakhir yang akan Louis keluarkan jika sudah tidak ada jalan lain. Barulah kakek Sin akan maju. Kakek, aku pamit. Terima kasih atas waktunya. Ucap Louis seraya meninggalkan kediaman kakek Sin. Setelahnya Louis segera menuju ke kediaman Tuan Kim. Ceklek, Louis memasuki kamar mereka dan melihat Marsha tengah berdiri menatap keluar jendela. Louis mendekatinya perlahan lalu memeluknya dari belakang. Jangan khawatir, aku sudah ada di sini. Ucap Louis seraya menciumi bahu Marsha. Marsha tersentak lalu berbalik badan. Melihat wajah Louis lalu membelainya lembut dengan tangan kecilnya. Iya, kau ada di sini. Maka aku sudah tidak khawatir lagi. Ucap Marsha seraya menyusutkan dirinya dalam-dalam pelukan Louis. Apakah kau takut? Tanya Louis. Marsha menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Takut apa? Tanya Louis lagi. Aku sedang memikirkan mengapa orang-orang yang aku sayangi keadaannya selalu terancam bahaya karena diriku. Jawab Marsha. Hei, itu semua bukan salahmu. Itu semua kehendak langit. Ketika langit mensisipkan kehadiran dirimu di dalam takdir mereka. Ucap Louis menghibur Marsha. Tenanglah, kita akan membereskan ini satu persatu. Janji Louis kepada Marsha. Iya, aku percaya kepadamu. Ucap Marsha kepada Louis. Jika begitu, aku tidak ingin melihat kau menangis lagi, sehingga matamu menjadi bengkak seperti ini. Ucap Louis. Apakah itu terlihat jelek? Tanya Marsha seraya memegangi kedua pipinya. Tidak, hanya saja mengurangi cantikmu. Ucap Louis setengah mencandai Marsha. Marsha mencubit Louis dan balik meledek Louis dengan menjulurkan lidahnya. Jadi, apakah kau sudah memiliki cara untuk membebaskan Paman Ji? Tanya Marsha. Tentu saja. Jawab Louis penuh dengan kepercayaan diri. Jika begitu malam ini aku akan bisa tidur dengan tenang. Ucap Marsha. Apakah kau yakin? Tanya Louis sambil menggelitiki pinggul Marsha, mengajaknya bercanda agar pikiran Marsha tidak terlalu tenang dan panik.
Benar saja, Marsha tertawa dengan renyah riang. Ah, Tuan Modalio, ampun, sudah berhenti menggelikku. Pinta Marsha. Melihat wajah Marsha yang sudah memerah, Louis pun akhirnya menghentikan serangan pada pinggul Marsha. Ayo, bukankah ini sudah saatnya untuk kita makan malam, bukan? Aku lapar sekali. Ucap Louis kepada Marsha. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.